Seorang pemuda dari kaum Ansor yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman telah masuk Islam. Dia sangat setia melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya, dia melalui rumah salah seorang dari Ansor. Maka terlihat dirinya seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut perbuatannya itu. Maka dia pun pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dia. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Dzufafah. Lalu kemudian Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Kemudian penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud adalah seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Dzufafah kemudian menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku ini dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?'" "Ya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Sa'labah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu," kata Umar. Sa'labah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW telah melakukan sholat, Umar dan Salman segera mengisi shaf. Tatkala Sa'labah mendengar bacaan Nabi SAW, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi SAW mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah engkau lakukan terhadap Sa'labah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Sa'labah yang membuatnya tersadar. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Sa'labah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar wahai Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Sa'labah berkata, "Dosaku, wahai Rasulullah, sangat besar." Lalu beliau bersabda, "Akan tetapi kalamullah jauh lebih besar." Kemudian Rasulullah menyuruh agar pulang ke rumahnya. Di rumah, Sa'labah jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Sa'labah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat
Sa'labah? Dia sekarang sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW datang untuk menemuinya dan meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Sa'labah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau SAW. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa ya Rasul," jawabnya. Lalu beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang kau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Sa'labah. Lalu beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawab Sa'labah. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, 'Kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahannya, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula.'" Maka segera Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Sa'labah dan langsung ia meninggal saat itu juga. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai disolatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau tadi berjalan sambil berjingkat-jingkat." Lalu kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyaknya malaikat yang turut menziarahi Sa'labah." Wallahu a'lam bishawab.